Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya Hanoto, Capres Independen 2014. Saya sampaikan rasa hormat saya kepada saudara-saudara yang sudah sempat menyaksikan tayangan video saya di YouTube. Bagi yang mendukung, saya sampaikan terima kasih. Dan bagi yang tidak mendukung, saya tetap menghormati. Karena disitulah indahnya demokrasi. Dukungan dari saudara akan membuat saya semakin bersemangat, semakin optimis dan percaya diri. Sementara penolakan akan membuat saya semakin mawas diri dan introspeksi, sehingga saya terus berbenah untuk melakukan hal yang terbaik. Tapi penentu semuanya itu adalah rakyat Indonesia. Namun dalam kesempatan ini saya perlu menyampaikan permohonan maaf saya kepada pihak-pihak yang barangkali tidak berkenan dengan deklarasi pencapresan saya di media YouTube. Ya, ada 4 alasan yang bisa saya kemukakan. Yang pertama, saya anggap ini sebagai pendidikan politik. Saya ingin mendorong seluruh potensi anak bangsa untuk menjadi agen perubahan yang bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Yang kedua, ini juga saya terjemahkan sebagai kontrol yang konstruktif kepada partai politik. Seperti yang Anda ketahui bahwa seluruh calon presiden hampir semuanya dicalonkan oleh partai politik. Seandainya ada calon dari independen, maka ini akan membuat keseimbangan terhadap demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, saya juga ingin menyampaikan satu pesan bahwa sebenarnya di akar rumput atau kondisi faktual sekarang ini, banyak yang menginginkan alternatif dalam Pilpres 2014 di luar calon dari partai politik. Yang keempat, saya berharap bahwa deklarasi pencapresan saya ini akan memberi inspirasi kepada banyak orang. Saya mengajak semua anak-anak muda Indonesia untuk mempunyai satu komitmen, mempunyai satu keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan untuk bangsa ini. Ya, kenapa saya memilih media YouTube? Karena saya meyakini media ini bebas dari intervensi dan kepentingan pihak manapun. Kita semua tahu media YouTube mempunyai pengaruh yang sangat luas sekali, apalagi kalau di-blow up oleh media massa dan media televisi. Ya, saya paham betul, dan itu juga sering saya baca di komentar-komentar yang saya baca dari para orang yang melihat video saya. Tapi begini ya, saya ingin menegaskan bahwa pengalaman itu memang penting, tapi sebenarnya tidak segala-galanya. Orang punya pengalaman politik, tapi kalau mentalnya, mohon maaf, misalnya rusak, mental untuk korupsi, mental untuk merampok uang negara, apa itu yang diinginkan oleh rakyat? Saya rasa tidak, kan? Saya ingin mempertegas bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah moralitas kejujuran, integritas, dan itu jauh lebih penting dari pengalaman apapun juga. Dan saya percaya rakyat Indonesia makin pintar untuk membedakan apakah memilih semata-mata pengalaman ataukah orang yang mempunyai moralitas kejujuran dan integritas yang baik. Kalau bicara keyakinan, saya harus yakin, tapi saya juga harus realistis. Kalau mengacu kepada Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pilpres Nomor 42 Tahun 2008, sangat jelas sekali bahwa calon presiden hanya bisa diusulkan oleh partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu secara nasional 20% atau dalam pemilu legislatif 25%. Tapi mari kita lihat ke belakang. Sejarah reformasi yang dimulai tahun 1998 membuat semua tatanan berubah. Dulu kita tidak pernah membayangkan akan ada pemilihan presiden secara langsung. Tapi ketika rakyat menghendaki, semuanya bisa terjadi. Jadi semua ini berpulang kepada rakyat Indonesia. Apakah calon independen direstui atau tidak? Bagi saya sudah berusaha, saya sudah menawarkan ide dan gagasan saya, dan selebihnya saya harus tunduk kepada keputusan rakyat Indonesia. Yang pertama, saya akan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya akan mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia, karena saya yakin berkat dukungan rakyat maka akan ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pilpres. Selanjutnya saya akan melakukan mobilisasi
akan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung saya. Saya akan menyusun rencana kerja saya akan melakukan sosialisasi dengan catatan dukungan yang diberikan oleh rakyat harus bersifat sukarela, tanpa ada paksaan, dan tentu saja tidak ada biaya politik apapun juga. Karena sejujurnya saya harus sampaikan bahwa secara finansial saya adalah capres yang tidak memiliki kapital yang memadai. Tapi saya percaya pada satu hal, pemodal utama saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mengizinkan, maka Allah akan memberikan jalan dan kemudahan dalam rangka saya melakukan sosialisasi kepada rakyat Indonesia bila mana capres independen diizinkan. Ya, menjadi apapun, termasuk menjadi presiden Indonesia, itu terjadi karena kehendak Allah dan dukungan rakyat Indonesia. Bila mana saya sudah berusaha dan ternyata saya tidak berhasil, tidak mengurangi rasa syukur saya untuk menjadi rakyat biasa. Saya tetap harus merasa berbahagia dan saya akan menjalankan fungsi tugas saya sebagai rakyat biasa, dan saya akan tetap melakukan kontrol kepada pemerintah, kepada presiden terpilih, sesuai dengan profesi yang saya miliki. Yang pertama kali, bersama Wakil Presiden, saya akan memilih jajaran menteri yang 100% punya kontrak politik kepada rakyat Indonesia. Menteri di jajaran saya 100% mengabdi, melayani kepada rakyat Indonesia. Yang kedua, saya ingin mencanangkan pemberantasan korupsi secara besar-besaran. Saya akan mendorong terjadinya amandemen Undang-Undang Tipikor, sehingga ada sanksi hukuman yang sangat berat buat para koruptor. Sebagai satu wacana saja, kalau hukuman mati untuk para koruptor akan menjadi perdebatan karena menyangkut masalah HAM, maka saya akan mengusulkan bila mana terbukti melakukan korupsi, maka harus mendapatkan denda penalti 100-500 kali dari uang yang dikorupsi. Sebagai contoh, kalau dia korupsi 1 miliar, maka dia harus mengganti minimal 100 miliar. Dan ini tidak bisa dikonversikan dengan hukuman subsidiar kurungan. Di samping pemberantasan korupsi, ada satu agenda besar yang menuntut perhatian kita bersama, yaitu pemberantasan narkoba di Indonesia. Saya yakin kalau seluruh komponen bangsa ini bersatu, maka kita bisa melakukan perang terhadap narkoba di Indonesia. Ada beberapa fokus lain yang perlu saya kemukakan. Yang berikutnya adalah menata dunia pendidikan nasional agar lebih berkarakter dan berbasiskan budi pekerti. Mendorong dan memberdayakan sektor informal untuk terciptanya lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya, merancang program kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan yang saat ini populasinya mencapai 51%, dan melakukan revitalisasi sektor pertanian yang ditopang oleh sektor perkebunan, sektor perikanan, sehingga mampu berdaya saing dan Indonesia kembali bisa menemukan prestasinya untuk melakukan swasembada pangan di Indonesia. Saya berpesan, Pilpres 2014, siapapun yang terpilih tidak boleh menyisakan iri, dengki, dan dendam. Oleh karena itu, Pilpres 2014 harus dilaksanakan dengan jujur, akuntabel, dan demokratis, sehingga bagi yang merasa kalah tetap merasa terhormat, dan yang menang itu berarti dia mendapat mandat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Hanoto, terimalah salam hangat saya, penuh semangat dan penuh persatuan untuk seluruh rakyat Indonesia. Merdeka!